Oke guys, di pagi yang tidak buta dan mendung seperti ini, aku dapat servisan tuh ganti baterai. Nah, gitu, ganti baterai jam seperti ini. Oke, ini termasuk salah satu rezeki ya gitu guys. Sebagai seorang tukang servis, servisannya itu bermacam-macam. Pada kasus jam tangan ini ada kerusakan. Pada jam tangan itu bermacam-macam. Cara memperbaikinya juga macam-macam. Kadang ada kerusakan yang sama, namun juga cara memperbaikannya itu berbeda. Nah, seperti itu. Mengganti baterai cukup seperti ini saja guys. Kita dibuka dulu. Ini perumahan kalau aku bilang, karena dia merupakan salah satu part yang menopang mesin, menahan mesin fungsinya itu agar tidak kocak atau goyang. Nah, gitu. Nah, ini tak ganti baterai baru. Nah, di sini tidak bisa guys, artinya jam tangan ini mesinnya mati, namun kita bisa cek dulu seperti ini. Kita cek mesin. Oh iya, artinya kalau kita putar, tarik knopnya seperti ini, artinya jamnya bisa berputar seperti ini. Itu tidak ada kerusakan pada mekanisme atau mesin, pada gear-gearnya itu enggak ada. Kita cek kalendernya. Kalau kalendernya bisa berputar seperti ini, artinya itu normal-normal saja. Nah, lalu kerusakannya seperti mana? Gitu, kerusakannya ini ada di, kita lihat dulu. IC-nya ada jamuran, nah, gitu. Berarti ada faktor dan kemungkinan. Nah, gitu. Ada beberapa kemungkinan, yaitu 5 kemungkinan yang isinya kemungkinan itu. Nah, seperti itu. Oke, seperti biasa cara menghidupkan IC yang mati. Menghidupkan IC yang mati, kita tidak perlu repot-repot membongkar dan memasang IC atau mengganti IC baru pada mesin ini. Kita cukup menggunakan minyak made in jendela wali seperti ini. Nah, seperti ini guys. Nah, gitu. Minyak ini memiliki banyak fungsi, bisa dibuat apa aja, membersihkan jam, karaton juga bisa, menghidupkan IC yang mati seperti ini juga bisa. Oke. Atau bahkan bisa juga buat membuka baut dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Kita bersihkan dulu IC-nya dengan minyak khusus seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya minyak ini, itu saya sarankan bisa beli minyak IC gitu saja, itu banyak yang jual. Namun minyak IC yang dijual di pasaran itu beda dengan minyak IC yang saya buat gitu. Untuk proses percepatannya itu mungkin beda. Kalau minyak IC yang dijual di pasaran itu biasanya kita harus melepas IC-nya dan menjemurnya di bawah sinar matahari atau di bawah lampu. Kalau minyak apa ini buatan saya ini nggak perlu di bawah, nggak perlu dilepas dan tidak perlu dipanaskan di bawah sinar lampu gitu atau sinar matahari. Kita menggunakannya ini saja. Set. Nah, langsung pakai blower aja seperti ini. Nah, nggak perlu lama-lama, cukup gitu aja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, gitu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Set. Dan masih mati. Hasilnya masih mati nih guys. Kok masih mati guys? Kita coba beberapa menit lagi. Mungkin tadi kurang. Nah, seperti ini.
dan ini nggak ada efek. Oke, kita jangan panik dulu, ada beberapa cara ya nih guys. Ada beberapa cara. Cara pertama gagal, kita pakai cara kedua. Nah ini aku sebenarnya lagi mengerjakan ini tuh alat saya. Nah itu alat saya tak kasih pernak-pernik gear-gear seperti ini itu sebagai hiasan melambangkan identitas saya sebagai tukang servis itu. Jadi kalau tukang servis jam kayak gini kan alat-alatnya itu kan harus identik ya, ada ciri khasnya lah gitu. Misalkan kita sering seperti gear-gear, nah gear-gear itu kita samakan dengan itu. Ini tak buat dari gear-gear yang sudah rusak. Kalau ada yang masih bagus ya tak rusak gitu. Oke, kita tiup dulu menggunakan airbrush. Nah gitu, kita menggunakan airbrush, kita bisa membersihkan di bagian ini penghubung IC nya dari bodi. Biasanya seperti ini, kita tekan agak dikit, biasanya di sini kotor sehingga power supply baterai itu tidak masuk. Nah, gitu, lalu kita bersihkan dulu seperti ini. Nah kalau misalkan teman-teman punya jam tangan rusak di rumah, itu nggak perlu langsung datang ke tukang servis, teman-teman bisa melakukan cara-cara seperti ini. Kalau masih tidak bisa, baru dibawa ke tukang servis gitu. Cara sederhana seperti ini. Sama halnya saat teman-teman sakit, itu jangan langsung minum obat. Nah gitu, minum obat jangan langsung minum obat kimia. Maksud saya obat kimia, teman-teman bisa menggunakan herbal dulu atau apa dulu, itu untuk biar istilahnya dosis dalam tubuh itu tidak meningkat gitu. Kalau misalkan dosis itu meningkat, sering minum obat, maka dosisnya akan bertambah lagi. Misalkan demam itu bodeknya apa, bodeksin atau apa itu, pil apa, misalkan itulah kadarnya, dosisnya misalkan 10 gitu, itu sembuh. Nanti kelamaan badan akan merespon dan memiliki ketebalan yang berbeda, ketebalan dosis yang berbeda. Nah, ini nggak bisa guys. Ini seperti apa tuh? IC-nya berarti mati. Nah kita menggunakan cara kedua, gunakan cara ini gitu. Sebentar, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita lepas dulu ini. Tempelkan di sini. Nah, di sini.
nggak bisa. Sebentar saya cek dulu guys kerusakannya di mana. Kayak serius ini. Artinya jam tangan ini memiliki kerusakan yang lumayan serius. Kalau nggak bisa ini, coba aku menggunakan ini dulu, masih menggunakan teknik yang sama namun dengan alat yang berbeda. Sebentar ini. Nah, buat ini aja, ini lebih presisinya itu lebih dapat. Nggak bisa nih guys, pas dulu, cek seperti ini. Nggak bisa juga. Kita bersihkan yang ini aja, yang kayak tembaga ini atau kayak yang warnanya seperti emas ini. Nah seperti itu, warna gold ini sebenarnya kalau dalam elektronik ini memang terbuat dari emas asli gitu. IC ini terbuat dari emas murni. Kadang kalau misalkan di limbah-limbah elektronik itu kan ditampung, itu nanti dibuang, dilarutkan dengan larutan asam, lalu bisa didulang kembali sehingga menjadi bentuk emas. Namun kalau satu titik ini cuma nggak ada berapa 0,000 berapa gram gitu. Ya dikali sedikit-sedikit jadi banyak gitu. Tidak hanya pada jam tangan, di HP malah lebih banyak gitu. HP elektronik itu dia menggunakan logam emas murni karena untuk penghantarnya itu lebih bagus. Atau di kartu HP juga banyak ada itu, menggunakan metal atau bahan emas murni sebagai penghantar arusnya gitu. Di sini kita sudah menggunakan beberapa cara. Itu tidak bisa ini guys. Artinya IC ini sudah gak bisa diperbaiki, atau kemungkinan bila kita bongkar di dalam ini ada sepul itu seperti lilitan tembaga itu. Lilitan tembaga itu ada yang patah. Kalau nggak percaya kita bongkar nah, gitu. Masalahnya biasanya di situ, biasanya gitu. Nggak percaya kita bongkar, kita praktekkan. Sama saya tuh enak guys, langsung tak kasih tutornya. Nah seperti ini guys. Di sini yang maksud saya itu yang namanya sepul itu ada lilitan ini, lilitan benang tembaga ini sepul. Fungsinya itu sebagai penghantar atau terminal arus ya, gitu. Istilah mekanik itu ada arus bolak-balik atau apa nah gitu.
Ini ada lilitan ini, benang ini yang sebentar tak kasih contohnya. Di sini nggak kelihatan apa. Aduh, lensa saya itu di mana tadi? Di mana nggak ada lensanya. Intinya inilah. Semoga kelihatan ya ini ya. Set. Nah ini kelihatan di situ. 1, 2. Ini ada penghantar dari terminal arus ini ke IC. IC kalau dalam elektronik itu namanya otak. Otak. Dalam elektronik itu IC itu fungsinya seperti otak. Kalau IC-nya formatnya jam tangan, maka dia berputar ya seperti jam tangan gitu. Kalau dalam smartphone ya seperti yang teman-teman pakai itu bisa begini begitu, itu karena sudah tersimpan di memori IC. Otaknya mesin ya IC. Nah, gitu IC itu. Kita coba sekali lagi. Karena saya lihat di sini tuh spoolnya itu masih melilit di IC ya, masih menempel, tidak ada kerusakan. Cuma kerusakan yang jadi kendala ini adalah ininya juga sudah jamur. Coba sekali lagi. Kalau udah bisa ya ada alternatif lain gitu. Benar guys. Itu biarkan itu segitu nggak apa-apa, rusak dulu nggak apa-apa. Jarumnya juga melengkung dulu nggak apa-apa. Kita tes dulu. Menggunakan baterai. Katanya benar-benar tidak bisa, ini sudah parah ini. Sudah parah. Berarti kerusakan ada pada IC memang sudah mati ya guys. Ini ada, kita ambil cara langkah terakhir ini. Cara terakhir yaitu adalah dengan cara membongkarnya. Nah seperti ini. Kita bongkar lagi.
alatnya mana ini alatnya? Kita bongkar mesinnya seperti ini guys. Nah seperti ini. Langsung kita bongkar IC-nya aja. Ini kita bongkar sini aja. Langsung satu blok saja mesinnya, shoot gitu. Nah ini pada rontok semua ini mesinnya ini. Kita bongkar ini yang namanya spool tadi. Nah sebelum bongkar spool itu kita bisa membuka ini terlebih dahulu. Nah ini seperti itu. Nah seperti ini. Ini ada magnetnya ini. Tek, nempel dia. Nempel gitu. Itu magnet. Nah kita bongkar satu persatu semua ondel-ondelnya seperti ini. Ini udah lepas. Nah kita taruh sini aja biar enak. Nah seperti ini kita bongkar. Ini perumahan ya, di bawahnya spool tadi itu biasanya ada besi kayak gini. Fungsinya tadi untuk menggabungkan dari magnet itu jika berputar. Nah di situ gear magnet itu berperang di situ. Nah ini kita putar semua. Kita bongkar semua. Kita bongkar semua seperti ini guys. Ini kita bongkar semua. Ini kita bongkar. Sehingga terpisahlah antara bodi sama ondel part dalam mesin ini. Oke, seperti ini yang teman-teman bisa lihat seperti ini. Seperti ini. Tak hidupkan, set. Nah itu seperti ini. Ini mendung ya, mendung pagi hari, suasananya mendung. Nah, gitu. Oke, lalu bagaimana prosesnya? Ini nanti itu tak taruh di sini, kemungkinan tak taruh di sini ini sebagai penghias, seperti yang sudah saya bilang tadi pada awal konten. Nah, gitu. Ini cara meluruskan jarum, ini tak kasih tahu cara meluruskan jarum biar nanti kalau misalnya dipasang itu persisi lagi jarumnya. Itu gini. Kalau misalkan teman-teman rakit kembali mesin ini atau mengganti IC karena sudah parah kayak gini, kayak gitu IC-nya. Padahal yang rusak IC-nya saja. Tapi kenapa tak bongkar semua? Padahal yang rusak cuma IC-nya, tinggal ganti IC. Karena IC yang kayak gini tuh satu tidak ada dijual, gitu, tidak dijual. Kalau misalkan tak kanibalkan dengan jam yang rusak,
itu ketahanan mesin tidak akan bisa lama karena dia semuanya menggunakan part plastik seperti ini. Nah, gitu, tidak akan lama. Dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, gitu, tidak sedikit, gitu. Artinya tidak membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan artinya biaya operasional itu juga meningkat secara, kalau dihitung secara ekonomi itu meningkat. Nah, lalu seperti apa? Gitu. Alternatifnya adalah ini, ganti mesin. Gitu, ganti mesin alternatifnya itu seperti itu. Kenapa gak dari tadi ganti mesin sekalian? Karena kita adalah konten edukasi ya gitu. Edukasi ini bermacam-macam tergantung yang konten. Kalau yang konten kayak aku ya agak-agak koplak sedikit gini. Muter-muter ketemunya sama lagi gitu. Intinya sama gitu. Nah, ini kayak gini. Kan udah tak bilang tak singgung di awal, saya membuat ini dengan part-part yang sudah rusak. Andai kan ada part yang tidak rusak ya saya rusak gitu. Seperti itu. Bener toh? Artinya bener. Baru tak jadikan hiasan. Nah, coba ini guys. Nggak bisa itu guys, nggak bisa ini. Berarti dari mana ini ngelemnya ini? Tak pikir dulu ini. Kalau ada yang ribet, kenapa cari yang mudah? Nah, gitu. Itu aku terinspirasi dari admin DEBM, nah, gitu, DEBM. Ditonton resah, tidak ditonton gelisah. DEBM. Nah, gitu. Masaknya ngawur. Sorong merah. Nah, itu aku salah satu fansnya itu DEBM itu. Kalau ada yang ribet, kenapa cari yang mudah? Nah, gitu, DEBM itu. Nggak tahu, tapi aku nggak pernah lihat wajahnya admin DEBM itu, nggak pernah, jarang. Soalnya timnya beda-beda, mungkin artis sewaan. Kemungkinan kalau dari lihat kontennya ya wajahnya mungkin juga lucu, atau bisa juga saya salah. Karena biasanya orang lucu, sikapnya juga lucu. Gitu. Kalau saya nggak bisa lucu, saya kaku saya. Duh, kok ini kok nggak bisa sih? Nah, seperti ini ternyata cara menghilangkan ini juga bisa dengan jarum guys. Nah, gitu guys.
masih sedikit. Nah, kita harus rapi guys. Nah gitu, rapi ini guys. Nah ini tekniknya itu adalah teknik memasang mesin. Memasang mesin seperti ini tuh. Kita pasang dulu, yang penting kita pasang dulu. Yang untuk memasang ini sudah sering tak tampilkan di konten-konten sebelumnya. Kita pasang mesinnya gitu, meluruskan baut knop. Cari dulu format AM PM dari mesin pusatnya di sentralnya, titik nolnya kalau misalkan gitu. Kalau di statistik itu ada titik nolnya. Nah ini set. Nah kalau sudah berganti kalendernya kayak gini, baru kita pasang jarumnya. Menggunakan alat buatan saya ini gitu, yang terbuat dari sedotan. Karena kalau kita menggunakan apa itu tempat seperti tangan, nanti mesinnya bisa jatuh seperti itu, yang bisa teman-teman lihat. Kita menggunakan tempat yang datar seperti ini. Nah kalau udah datar baru ditekan kayak gini tuh mudah. Nah gitu, daripada kita memasangnya menggunakan tangan, harus seperti ada tekniknya itu, seperti ini gitu. Mekanismenya dulu dipelajari, baru tekniknya dicari, nah, gitu, dipikirkan gitu. Nah seperti ini. Kalau misalkan saya menggunakan masukkan jarum menggunakan pincat seperti ini, nanti jarumnya biasanya lecet-lecet pada luka. Nah, jadi lebih aman aku menggunakan alat yang saya buat seperti itu. Sederhana, itu dari sedotan permen. Kadang tukang servis itu pikirannya nggak sampai ke situ. Kenapa aku bisa ngomong begini? Karena aku mengalami, ya, gitu. Waduh, ini aku salah lagi nih. Tapi nggak apa-apa. Nah ini agak kurang naik dikit.
Nah seperti ini guys, usahakan jangan sampai nyangkut ya ini jarumnya ini. Kalau nyangkut itu ya nanti apa itu penunjuk jamnya itu gak akurat, misalnya bisanya ya malah macet gitu. Nah, ini kita udah tinggal membersihkan ini. Bisa guys, nah seperti itu lah, kurang lebihnya caranya itu seperti itu. Oke, kita lihat dulu jarum ini apakah dia nanti menatap atau istilahnya menempel. Nah itu enggak menempel. Nah kita putar ini enggak menempel, artinya aman. Artinya enggak ada kendala. Tinggal kita masukkan gini set, nah gitu kita pasang. Itu biaya ganti baterai sama mesin gitu, ganti baterai sama mesin kayak gini. Teman-teman bisa mematoknya baterai misalkan umumnya secara umum teman-teman bisa mematok harga 10.000. Nah, tergantung teman-teman mau bersaing, harga bersaing atau tidak, atau bisa menurunkan 8.000 lah, lebih murah dari kompetitor. Nah itu akan memiliki apa ya istilahnya kelebihan sendiri, keunggulan sendiri kalau misalkan mau lagi mencari pelanggan gitu. Namun biasanya kalau tempatnya di pasar, nah itu akan terjadi cekcok, harga harus stabil. Kalau teman-teman punya toko sendiri, itu teman-teman bisa mempermainkan harga, tapi mengasih harga murah, barang misalnya harga yang murah itu juga dikira-kira. Kalau teman-teman salah sedikit perhitungan, artinya teman-teman rugi. Kalau rugi tidak bisa belanja lagi dan akhirnya bisnis teman-teman mandek di situ. Nah, gitu. Itu ini termasuk salah satu manajemen pengelolaan toko, nah, gitu, manajemen pengelolaan toko. Jadi kalau misalkan punya teman-teman punya apa itu budget yang lebih, dana yang lebih, teman-teman bisa iklankan di sosial media seperti yang murah-murah dulu, yang platform murah dulu bisa dari seperti apa Facebook itu kan bisa, IG ya, itu Twitter itu kan banyak platformnya itu. Ibu pergi dulu, gak usah batut. Nah ini kesalahannya, saya putar terus kayak gini tuh mencari sisi yang persisi biar bisa masuk. Oh, ibu bentar aja loh nak, gue nimbah sih, kono main sih, gue nimbah. Kalau misalkan tak paksain itu nanti ininya itu tidak rapat dan terjadi kebocoran seperti itu. Nah satu konten ini mencakup banyak hal. Kalau misalkan teman-teman mau mendalami lebih dalam ya teman-teman bisa playback kembali ke cara servis jam tangan, karena setiap konten saya itu biasanya ada masalah. Nah di situ masalahnya adalah ya tentang jam tangan gitu, cara menutupnya. Kali ini kan masalah ditutup, itu dibuka bisa, kalau ditutup kembali nggak bisa. Kalau tak paksakan asal-asalan tuh bocor, terjadi kebocoran. Nah, ini kan dia menggunakan seal, kita bersihkan dulu, ini kotor, nah, gitu, sehingga tadi tidak bisa persisi. Setelah nanti bomak plek gitulah, setelah gitu.
belum presisi guys. Cari dulu yang tepat baru bisa menguncinya. Nah seperti ini. Ini dulu. Nah kalau sudah dirasakan tepat seperti ini sudah presisi. Nah ini tinggal presisi, ini tinggal kita meneruskan. Nah gitu, sudah tahu titik persisinya. Nah, persisi itu kalau biasanya apa? Center bukan lampu senter ya. Center itu kata sentral. Sentral itu adalah pusat. Gitu. Baru kita bisa memasang sehingga terjadi rapat seperti ini. Ini pun bisa tahan air. Nah, gitu. Kita pasang lagi. Kalau misalkan ininya banyak itu bisa diatur di sini pergelangan rantai ini. Itu nanti pada rantai sudah tak singgung sedikit, ada di satu konten itu untuk rantai sudah tak singgung sedikit. Nanti pembahasannya nanti. Nah seperti ini sudah jadi guys. Oke nanti kan kita lihat nanti channel Jendela Wali.